Prodi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait tentang partai politik sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah partai politik dan Definisi partai politik. Sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi, memiliki ideologi melalui penguasaan struktur kekuasaan. Kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut adil atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Selain itu juga, partai politik adalah bagian dari masyarakat yang terorganisasi, memiliki tujuan untuk menguasai dan menentukan jalannya pemerintahan. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik merupakan pengelola beragam ide, gagasan, kepentingan, dan tujuan politik dalam suatu wadah organisasi. Berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dan menjadi supporting system dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sejarah partai politik di Indonesia. Sebelum abad ke-20, masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu masih Hindia Belanda. Partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah The Indisch Party pada 25 Desember 1912 oleh Deus Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah ataupun yang berasaskan politik, agama, dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia Merdeka. Pada tahun 1939 dibentuk KRI, Komite Rakyat Indonesia, yang terdiri dari GAPI, Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional. MIAI, Majelis Islami Indonesia, yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI, Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi buruh. Setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multipartai sehingga terbentuk banyak sekali partai politik. Memasuki masa Orde Baru 1965 sampai 1998, partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multipartai. Definisi sistem kepartaian. Sistem multipartai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Haywood berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik Haywood, kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai yang tumbuh dan eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter jumlah partai politik untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954, di mana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem 2 partai, dan sistem multipartai. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci maksud definisi tersebut, bahwasanya kita dengan mudah menentukan sistem partai politik di sebuah negara. Kalau di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan, maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal. Namun jika terdapat 2 partai politik, maka sistem partainya adalah sistem 2 partai. Sebaliknya, jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari 2 partai politik, maka dikatakan sebagai sistem multipartai.
Dan yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan juga mereka memberi kekuatan dan memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi kekuasaan pemerintah. Fungsi partai politik. Sejak tumbuh kembangnya revolusi partisipasi rakyat, partai politik dijadikan sebagai bagian terpenting dari sistem politik modern. Bahkan, Roy C. Merridix mengatakan, tidak ada sistem politik yang berlangsung tanpa adanya partai politik. Ramlan Surbakti menguraikan fungsi partai politik sebagai berikut. 1. Fungsi artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah suatu penginputan berbagai kebutuhan, tuntunan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. 2. Fungsi agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntunan-tuntunan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka. Fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi, dan berbagai jabatan militer sesuai dengan kebutuhan dari rakyat dan konsumen. 3. Fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau dengan kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses berlangsung tanpa henti. 4. Fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik mempunyai sistem dan prosedur-prosedur rekrutmen berbeda. 5. Fungsi komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang dijalankan partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yakni mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Tipologi partai politik. Maksud dari tipologi adalah untuk menyarankan garis-garis besar dan petunjuk, untuk memberikan suatu aturan bila mana terdapat kebingungan yang mendalam, dan untuk mempermudah bila mana muncul kekaburan yang luar biasa. Banyak terdapat definisi dan tipologi tentang partai politik dan sistem kepartaian. Di antaranya dapat kita cantumkan sebagai berikut: otoriter dan demokrasi, integratif dan representatif atau perwakilan, ideologis dan pragmatis, agamis atau religius dan sekuler, demokratis dan revolusioner, massa dan elit, demokratis dan oligarki. Tipologi partai politik menurut Ramlan Surbakti adalah mengklasifikasikan berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung ideal karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Tetapi untuk tujuan memudahkan pemahaman, tipologi ini sangat berguna. Beberapa tipologi menurut kriteria tersebut. Pertama, asas dan orientasi. Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi 3 tipe. 3 tipe itu adalah partai politik pragmatis, partai politik doktriner, partai politik kepentingan. Kedua, komposisi dan fungsi anggota. Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi 2, yaitu partai massa, partai kader, basis sosial dan tujuan.